Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sampaikan Fatihah untuk guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur untuk beliau sekeluarga, dihindarkan dari segala bala, fitnah, dihindarkan daripada musibah, dan kita semua berkat daripada nazrahnya beliau, bimbingannya beliau, petunjuknya beliau. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan keselamatan dan pantas untuk diselamatkan di dunia dan di akhirat. Biniyatil qabul wa tamami kulli salam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita sampaikan Fatihah li ashabil wilayah fi hadhil baldah, khususnya Datuk kita Datuk Kelampayan dan Sahibul Haul Abah Guru Sakumullah yarham, dan juga guru-guru yang telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan harum-haruman di dalam kubur mereka, dan Allah karuniakan terang benderang cahaya di dalam alam barzah mereka, dan kita berkat nafahatnya mereka, berkat asrar rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada mereka, berkat pandangannya, nadrahnya mereka kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa terhubung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Biniyatil qabul wa tamami kulli salam ma'mulilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kepada kita Fatihah untuk kedua orang tua kita semuanya, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dan semua yang hadir di perkumpulan ini, yang berazam untuk istiqomah hadir. Mudah-mudahan Allah menggantikan semua ikhtiar kita ini betul-betul dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gerak dan diam kita sepanjang usia kita hingga umur akhir hayat. Kita bisa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hayat kita bisa bersyahadat kepada Allah sampai akhir kita ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mati dalam hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan beriman, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan wali Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dengan mereka insyaallah. Biniyatil qabul wa tamami kulli salam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman yang terakhir, itu ada halaman 12 ya. Di halaman 12 yang terakhir di halaman 12 kita bicarakan tentang 3 tingkat keyakinan ya. 3 tingkat keyakinan. Betul ya. 3 tingkat keyakinan. Yang pertama, golongan taklim, golongan iman, golongan rendah, itu golongan ashabul yamin. Kadang-kadang bisa naik imannya, bisa turun imannya, yaitu golongan kita. Ya, itu golongan yang pertama itu adalah golongan tingkatan keyakinan yang terendah. Saya ulangi ya, golongan tingkatan keyakinan yang terendah ashabul yamin itu iman.
yang kadang-kadang dia bisa naik bisa turun, yang kita udah bilang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berikhtiar mudah-mudahan pada saat kita sakaratul maut, pada saat tinggi-tingginya iman itu kita berharap bisa naik itu iman ke tingkat yang kedua. Apa itu di situ? Al-muqarrabin, ya, benar ya? Al-muqarrabin. Nah, al-muqarrabin itu adalah tingkatan orang-orang yang telah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan lagi tergoyang-goyang. Bu, lihat wajah saya, lihat badan saya, tak ada lagi tergoyang-goyang. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, enggak, tegak lurus, ya, kokoh dia. Itu al-muqarrabin, tidak terpengaruh dengan apapun, memandang apapun, melihat apapun, sampai berita apapun, gak ada terpengaruh tentang keyakinannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kita gak disuruh, kata Habib Zain bin Sumit hafizahullah ta'ala, guru daripada Habib Abu Bakar, beliau bilang kita gak disuruh untuk kita naik ke tingkatan as-siddiqin, karena ini kelasnya adalah kelasnya para nabi dan rasul. Benar gak? Tuh, yang ketiga tuh, tingkatan para nabi dan pewarisnya mereka, wali-wali Allah, ya, pewarisnya mereka, pewarisnya nabi, wali-wali Allah, ulama warasatul anbiya, wali-wali Allah, orang yang betul-betul alim, tidak sekedar pandai berceramah, tidak sekedar banyak jamaahnya, enggak, ya. Orang yang ulama itu dikatakan sebagai ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan tertipu. Allah tidak pandang berapa jumlah jamaah, Allah tidak pandang seberapa fasih menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, menyampaikan ceramah. Allah pandang kepada hati. Itu ulama, pewaris yang sempurna. Nah, ini dicapai oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulun kepingin sampaikan hari ini, ya, ketiga konsep, ya. 3 konsep. Kalau kita mau naik dari keyakinan iman ke keyakinan yang kedua, ke al-muqarrabin, itu harus melewati proses, ya. Proses yang kalau kita kaitkan dengan bulan Rajab ini, ya, kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka ada 3 konsep Isra Mi'raj. Catat ya. Cari di kitab mana, Ibu, nggak ada. Sampaikan ke ulama, mereka akan mengamininya. 3 konsep Isra Mi'raj versi Rasulullah. 3 konsep Isra Mi'raj. Yang pertama adalah versi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang biasa kita dengar, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Udah tau lah ceritanya, ya. Di Masjidil Aqsa terjadi reuni akbar para nabi dan rasul. Kemudian Nabi dimi'rajkan, berjumpa dengan kekasihnya. Puncak segala kerinduan dan penawar dan obat itu ada di bulan Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu versi Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada versi yang kedua. Versi yang kedua adalah versi Isra Mi'rajnya para wali. Duh, keren. Versi Isra Mi'rajnya para wali. Ya. Minal aulia, bisa jadi jasadnya ada di sini, ya. Tapi pada saat yang sama mereka ada tawaf di Ka'bah. Dilihat, disaksikan oleh yang lain. Betul apa betul? Hah? Mereka bisa diperjalankan. Ya Karim. Ibu bisa lihat mereka sholat di masjid mana misalnya. Ada di rumah, lagi nerima tamu. Tuh minal aulia tuh dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama, di jam yang sama. Ada juga orang yang saksikan lagi tawaf di Ka'bah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kasidahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani menyampaikan, jasadku 7 kali
mengelilingi Ka'bah, tapi rohku senantiasa berada di sekeliling Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Itu versi. Yang kedua versi Isra Mi'rajnya versi wali. Sekarang kita yang mau mengikuti as-siddiqin. As-siddiqin kan wali-wali Allah ya, para nabi dan wali Allah. Jelas ya di tingkatan yang ketiga. Kalau kita mau mengikuti mereka ya, kita tidak diperintahkan untuk menjadi as-siddiqin, tapi kita berikhtiar, diperintahkan untuk bersama dengan mereka, mengikuti mereka, kan begitu. Maka ada versi Isra Mi'raj kelasnya kita. Kelasnya kita nih kelasnya orang yang baru belajar mencinta. Belum jatuh cinta belum. Ya, hanya di lisan aja. Cinta yang sebenarnya muhibbin belum, masih jauh. Sayang cinta jauh kita. Kelasnya kita ini masih belajar mencintai. Itu bahasa lisan saja. Bahasa majas saja. Karena cinta sesungguhnya tidak bisa digambarkan dengan kata, tapi bisa dibuktikan. Ya. Nah, gak tinggi hati, tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya. Cuman itu doang. Ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dengan rahmatnya khusus. Membaikkan niat dan mengikhlaskannya. Dan hendaknya engkau wahai saudaraku selalu membaikkan niat, mengikhlaskannya, serta memikirkan sesungguh-sungguh terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu perbuatan. Jadi sebelum melakukan perbuatan tuh apa sih perbuatan? Kata-kata, gretek hati, kata-kata yang tercurah lewat verbal ini, ataupun dia masih ada kata-kata itu dalam hati kita kan? Sikap ya, atau yang dinamakan dalam bahasa psikologi itu sikap kita. Ada kata-kata hati kita yang akan mengarahkan bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu ya. Mengarahkan perbuatan kita. Setiap melakukan mana tadi bahasanya, memikirkan sungguh-sungguh terlebih dahulu sebelum melakukan suatu perbuatan. Perbuatan itu apa aja? Perbuatan itu kata-kata, sikap, dan semua keputusan, semua tindakan, semua keputusan, termasuk ya memutuskan apapun ya. Memutuskan untuk bicara, memutuskan untuk mendengar atau tidak mendengarkan, sama ya. Orang bicara tentang aib orang lain, ada keputusan dalam diri itu. Kita mau dengerin apa enggak? Benar enggak? Kita di dalam hati itu ada gretek hati. Nah itu yang dilihat, yang dibicarakan, yang didengar, yang dikerjakan oleh tangan, yang difikirkan oleh otak akal kita, yang dirasakan oleh hati, yang dilangkahkan mau kemana menuju langkah kaki. Ini itu katanya Imam Haddad radhiyallahu anhu, ini sebelumnya dia harus terlebih dahulu apa tadi nih? Engkau wahai saudaraku membaikkan niat. Wa alaika ya akhi bi islahi an-niyati wa ikhlasiha ya. Ya. Islah ya, membaguskan niat kita, membaikkan, membagusakan niat nih. Ini hendak datang ke majelis taklim nih mau ngapain? Hendak mengantarakan barang dagangan hajakah? Ya, bagus nggak? Bagus. Tapi kan ada yang lebih bagus dari itu. Ya, aduh jangan tersinggung dong kalau pas contohnya ya. Enggak masalah, ketemu di majelis ya, nanti aku anterin ya ininya pesanannya, orderannya, oh ya enggak masalah. Tapi nanti ada tingkatan yang lain, hadir ke majelis taklim enggak sekedar dong, kan kok cuman untuk di depan doang,
untuk nyerahin itu kan enggak bagus begitu. Namanya juga mau hadir ke majelis taklim harus menuntut ilmu, ikut juga. Perbaharui ya kita ya bismillah ya ketemu di situ kita sambil belajar. Bismillah. Kita belajar, habis belajar yang bagus tuh sebenarnya belajar dulu selesaikan. Nanti selesainya baru urusan itu jual beli. Gitu kan banyak tuh orang datang ke majelis taklim sekalian. Boleh nggak begitu? Boleh. Bagus nggak begitu? Bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi dari itu. Kau betul-betul meluruskan, membaguskan niat engkau. Jelas? Mau ketemu sama teman, anak bertamu kawan, lalu sekarang berdapatnya di mana? Majelis taklim. Silaturahim bagus-bagus. Tapi masa ketemu cipika-cipiki terus kemudian selfie, cerek, pulang. Kan nggak begitu. Ya, dibaguskan. Jersidin baguskan. Sebelum engkau niatnya dulu tuh niatnya mau ngapain. Ya. Nggak ada cerita orang belajar. Kitabnya mana anak-anak? Ketinggal Bu. Emang niatnya mau ngapain kok sampai ketinggalan kitabnya? Nggak ada cerita. Ya. Umpama nih contoh ya. Kalau udah betul-betul diikhlaskan, karena sebelum melakukan sesuatu, sebelum pergi gitu kan. Oh dipersiapkan dulu karena niatnya mau belajar. Ada kitabnya, kitab Risalah Mu'awana, oh dia pegang. Ada dia buku tulisnya, ada pensilnya, apa disiapin semua. Karena niatnya mau belajar. Dibaguskan niatnya ya, diikhlaskan niatnya. Satu, nanti akan ada keterangan tambahan, banyak lagi Imam Haddad memberitahu kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Membaguskan niat, lalu kemudian urutan yang kedua setelah bagus nih, nggak cukup cuman niatnya bagus. Yang kedua mengikhlaskan, benar? Itu ya, diikhlaskan. Oh karena apa? Apakah cuman datang ke majelis taklim hanya kepingin mau ketemu sama teman, mau jualan, atau mau apa? Atau memang betul-betul ingin menyelamatkan diri karena untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang dilakukannya. Begitu ya. Gitu ya. Gak cukup sekadar membaguskan niat. Ini setiap apapun, kemanapun datang. Mau ke pasar juga begitu Ibu. Gak cuma ke majelis taklim. Ya. Mau pergi kemana. Mau melakukan apa segala sesuatunya itu niati bagus. Mau tidur juga begitu. Supaya kita sehat badannya, tidur bisa istirahat. Apalagi dapat bonus dari Allah, bertemu orang-orang saleh di alam mimpi, di alam ruhnya. Kan itu kan niatnya kan bagus, begitu dibaguskan. Ya. Nah, ujungnya selalu kita bilang lillahi ta'ala karena Allah. Melangkah karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, berbicara karena Allah. Berpikir karena Allah, semua gerak dan diam karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan. Ya. Ikhlas bukan di ujung ya. Cuman verbalnya kita aja, apa itu namanya? Kita selalu bilang misalnya niat kita sahajaku pergi ke majelis taklim menuntut ilmu lillahi ta'ala. Itu di bagian ini, tapi sebenarnya ikhlas itu tempatnya di awal ya. Di awal sampai akhir ya. Yang verbal ini apa bahasanya verbal tuh? Bahasa verbal itu apa namanya? Bahasa lisan kita ya. Ini disampaikan secara lisan, ini di ujungnya aja yang lillahi ta'ala, itu bahasa saja. Tapi hakikat lillahi ta'ala itu dari awal ilal akhir. Dijaga keikhlasan itu. Pernah dulu saya dengar ada cerita tentang seorang yang sangat ikhlas. Pada awal dia mendirikan satu masjid besar ya. Mendirikan satu masjid besar, dia tidak ingin namanya disebut ya tidak ingin. Tapi kemudian Allah uji, iman selalu diuji ya. Allah uji masjid atau musola lah. Saya tidak terlalu, ini cerita sudah lama kisah ini dari guru. Giliran itu tempat ibadah, apa masjid apa musola mau dirobohin. Karena merasa dia yang mendirikan, merasa habis banyak dana untuk mendirikan. Allah uji, kada tahan, hendak dirobohkan orang.
Dia sebut itu masjid saya begini, begitu. Saya sudah habiskan dana saya untuk membangun itu. Selesai ikhlasnya. Karena sampai terbawa mati. Gitu contoh tuh. Gak cuma di awal. Kita bilang duduk di majlis ta'lim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nawaitu lillahi ta'ala. Mau ngalihnya lah pula. Enggak susah enggak. Tapi biar kita paham ya. Kita tahu nih aturan main nih yang namanya ikhlas itu. Makanya orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ini setan tidak berani untuk menggodanya. Bukan gak berani, gak bisa digoda. Orang-orang yang ikhlas. Sudah makom itu. Tingkatannya udah gak iman lagi, yakin. Ya. Dan yakinnya bersamai dengan as-siddiqin. Jelas ya? 3 tingkatan itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Pertama dibagusin niatnya. Ya. Anak kawin, hendak bisi anak. Siapa yang hendak kawin? Hendak bisi anak, hendak bisi cucu. Niatnya apa? Hendak bisi rumah ganal. Niatnya apa? Hendak bisi, ada bisi sepeda, hendak bisi kendaraan. Niatnya apa? Dari sudah bisi kendaraan, hendak bisi mobil. Niatnya apa? Sudah bisi mobil halus, hendak ganal. Niatnya apa? Paham ya? Kemudian tingkatan yang kedua setelah dibaguskan, lillahi ta'ala. Karena itu semua milik Allah, bukan punya kita. Mau sombong-sombong dari mana? Mau sombongin apa? Apa yang mau disombongin? Gak bisa bikin apa-apa. Bikin duit gak bisa, bikin anak gak bisa. Siapa yang bisa bikin anak? Gak bisa. Ya, kecuali karena memang Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq yang menciptakan. Al-musawwir yang membentuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dari titisan mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, ditiupkan roh. Siapa yang bikin? Al-Khaliq. Gak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya sering bilang kita gak akan bisa berkata-kata kecuali kita dibikin berkata, dibikin bisa bicara oleh Allah. Ya. Bisa gak Allah bikin bayi berkata-kata? Bisa. Buktinya apa? Mu'jizat kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Apa yang susah bagi Allah? Sebagaimana Allah mudah menjadikan seseorang berbicara, Allah pun sebegitu mudah juga membuat orang tidak bisa lagi berbicara. Begitu mudah Allah memberikan penglihatan, semudah itu pula Allah membutakan seseorang. Ada enggak kita takut? Allah membuat mudah kita mendengar, sebegitu mudah juga Allah membuat kita tuli dalam waktu seketika. Tangan yang tidak bisa bergerak, kaki yang tidak bisa melangkah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita belajar tauhid pelan-pelan. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Membaikkan niat, mengikhlaskan dan memikirkan sungguh-sungguh terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu perbuatan. Dipikir. Niatnya udah baik nih. Niatnya udah baik. Karena Allah sudah. Dipikir dulu. Ini kalau kita lakukan ini bakal mudarat atau bakal maslahat. Kalau kita udah ngomongin begitu, atau kalau kita udah memutuskan begini dan begitu. Paham ya? Jadi 3 tingkatan ini dipikir. Ada kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta nasihat kepada Rasul. Katanya, ya Rasulullah, tolong beri saya nasihat. Kata Nabi, kalau engkau ingin, kalau aku mau kasih nasihat, tapi mau nggak kamu amalin? Ya, diamalkan itu nasihat. Oh iya tentu ya Rasulullah. Kalau aku kasih nasihat, kata Nabi, kalau saya, kata Nabi, kasih nasihat kepada engkau, apakah engkau mau amalkan itu nasihat? 2 kali Nabi sampaikan begitu. Dia menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sama.
Iya ya Rasulullah, saya akan amalkan, tentu ya Rasulullah. 3 kali Nabi sampein ke sahabat itu yang mau minta nasihat ke Nabi. Kata Nabi yang ketiga, kalau saya sampaikan nasihat kepada engkau, apakah engkau mau amalin untuk nasihat? Iya tentu ya Rasulullah, katanya. Apa nasihat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini cerita ya. Kama qala ya, begini ceritanya. Kita cuma ambil menukil mau izah hasanah daripada cerita ini. Ambil pelajaran yang baik. Kata Nabi kama qala, kalau engkau mau melakukan sesuatu, maka engkau fikirkan terlebih dahulu akibatnya. Kalau akibatnya baik, teruskan. Kalau akibatnya buruk, hentikan. Jangan engkau lakukan. Itu nasihatnya Rasulullah SAW. Ya, berkaitan dengan kita membaguskan niat, mengikhlaskannya, dan memikirkan dampaknya. Memikirkan akibatnya. Sekian banyak orang yang tadinya bestie menjadi tidak jadi bestie. Gara-gara apa? Kata-kata. Gara-gara apa? Keputusan. Gara-gara apa? Sikap. Sekian banyak orang yang tadinya bersaudara ini akur, ya, bersaudara akur tiba-tiba terpecah belah. Gara-gara apa? Kata-kata yang dia lontarkan. Sikap, keputusan. Ya. Sekian banyak orang yang tadinya mesra suami istri berpisah. Gara-gara apa? Kata-kata. Tidak dipikir sebelumnya. Perbuatannya tidak dipikir sebelumnya. Sebelum dia melakukannya. Ya. Jadi akibatnya dipikir dulu. Kalau kita begini, kita sudah dikaruniai akal. Manusia telah dikaruniai Allah kesempurnaan dengan akal. Akal yang membedakan kita dengan hayawan. Ya, dengan binatang-binatang. Ya, itu yang berbeda. Kalau kita tidak pergunakan akal, itu artinya kita sama dengan benar nggak? Makanya harus digunakan akal pikir dulu ya. Nggak langsung memikirkan apapun. Karena kemuliaan kita umatnya Rasul manusia umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada umatnya Rasul ini adalah dengan mempergunakan akal pemikirannya. Akibatnya apa yang akan terjadi setelah kita berkata, melihat, mendengarkan atau apapun. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua berkat guru-guru kita insya Allah. Ya wallahu alam bisawab. Kita akan lanjutkan. Selasa depan gua ada di mana ya? Tanggal berapa? Saya betul-betul minta maaf, minta ridho ya kalau selama kita saling kenal satu sama lain ada hal-hal yang mengganggu pikiran, sikap saya, kata-kata saya, minta ridho, minta maaf dunia akhirat, minta halal. Tolong doakan saya diberangkatkan oleh salah satu travel di Banjar ya tanggal 23 Maret ini. Jadi pas tanggal 22 itu selesai majelis, insya Allah majelis Asmaul Husna hari Rabu, hari Kamisnya saya berangkat. Itu majelis terakhir sebelum saya berangkat. Mudah-mudahan saya bisa pulang lagi ke Indonesia dengan selamat ya, ke tanah air dengan selamat ya, mudah-mudahan. Dan semuanya bisa ikut bareng-bareng kita umroh dalam keberangkatan yang berikutnya insya Allah ya. Biniyatil qabul wa tamam kulli sulam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.